Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anissa Novita Putri, NIM 21343890009. Saya selaku mahasiswa media pembelajaran kelas A Pendidikan Biologi Universitas Negeri Yogyakarta. Saya di sini akan menjelaskan dan menerangkan bab mengenai insekta materi SMA kelas 10. Baik, di sini saya akan membagikan PPT saya mengenai di sini kita akan mempelajari mengenai morfologi dan anatomi dari insekta atau serangga. Di sini kita akan belajar yang pertama mengenai morfologi serangga. Di sini saya akan berbesar. Morfologi serangga, di mana pada serangga ini umumnya terdapat 3 bagian pada tubuhnya, yaitu meliputi pada bagian kepala, pada bagian torak. Torak itu merupakan bagian dada dan bagian punggung pada serangga, serta pada bagian abdomen, di mana abdomen itu merupakan bagian perut sampai dengan bagian anusnya pada serangga tersebut. Nah, pada bagian-bagian serangga tersebut dibagi atas 3 kelompok. 3 kelompok utama diantaranya yaitu kepala yang terdapat 6 segmen di bagian kepala ini. Kemudian ada 3 segmen diantaranya sebagai pembentuk torak. Di sini sebagai pembentuk torak 3 segmen, 1, 2, dan 3. Serta pada bagian abdomennya itu sisa bagian segmennya pada tubuh serangga tersebut. Nah, pada masing-masing ruas memiliki 3 bagian yang dapat dibedakan, yaitu meliputi bagian tergum yang terletak di sebelah punggung dorsal, di sini bagian tergumnya. Kemudian ada sternum di bawah badan atau ventralnya, bawah badan sebelah sini, ventralnya. Dan kemudian ada bagian pleurum yang berfungsi menghubungkan kedua bagian pada sisi kanan dan sisi kiri tubuh lateralnya, di sini, kanan kirinya. Oke, kita akan membahas lebih lanjut mengenai morfologi dan anatomi serangga ini. Ini tadi yang telah saya jelaskan. Kemudian di sini kita mengetahui bahwa perbedaan serangga jantan dan betina. Umumnya apabila kita melihat secara langsung serangga itu pada serangga jantan dan serangga betina itu tidak ada perbedaan. Namun apabila kita dapat mengamati lebih jeli, di sini saya akan memperbesar perbedaannya. Nah, ini yang atas ini merupakan serangga jantan, di mana pada serangga jantan ini memiliki bagian tubuh yang lebih simpel atau secara mudahnya dapat diamati secara langsung. Nah, di mana pada serangga jantan ini juga terdapat bagian antena, lalu ada mata majemuk, lalu ada mata tunggal, ada timpanum, ada spirakel. Spirakel ini lubang untuk masuknya udara. Kemudian dan ini nanti akan saya bahas lebih lanjut pada sistem pernapasannya. Oke, berikutnya ada ovipositor, hindwing, dan forewing. Nah, kemudian pada serangga betina itu sama dengan serangga jantan bagiannya, namun yang membedakan di sini terdapatnya ovari, di mana ovari ini terdapat di bagian tubuh serangga tersebut, serta terdapat vagina pada ujungnya. Nah, lebih mudah kita mengamati apabila serangga tersebut pada bagian belakangnya itu seperti ini. Apabila bagian serangga belakang itu lebih cenderung lancip, berarti dia merupakan serangga jantan atau dia merupakan ovipositornya. Sedangkan apabila dia merupakan serangga betina, umumnya lebih cekung bagian belakang tubuh serangga tersebut itu lebih cekung. Nah, itu merupakan vaginanya. Di sini itu merupakan vaginanya. Oke, mungkin itu secara umum perbedaan serangga jantan dan serangga betina. Dan kemudian kita lanjut mengenai ciri umumnya. Nah, ciri pada serangga yang dapat kita ketahui secara umum ya, memiliki struktur tubuh yang terbagi atas kepala, torak, dan abdomen. Nah, kemudian umumnya serangga dilengkapi sepasang sayap, namun sebagian besar serangga itu dilengkapi sepasang sayap. Namun ada juga serangga yang tidak dilengkapi sepasang sayap. Contohnya yaitu Anoplura, Malopaga, dan Hypnoptera. Nah, kita tahu bahwa Anoplura ini merupakan kutu kepala rambut manusia. Kemudian Malopaga ini dapat kita ketahui itu seperti itu
kutu yang hidup di kerbau itu, yang besar-besar seperti hidup di kerbau, hidup di gajah. Sedangkan Hypnoptera ini itu kutu yang hidup di daun atau kutu yang hidup di tanah-tanah seperti itu. Nah, dia itu kecil sekali, mikroskopis. Hypnoptera ini dia berada di bagian tanah. Nah, kemudian serangga itu tentu saja memiliki sepasang sayap antena, memiliki 3 pasang kaki, dan memiliki tipe mulut penggigit. Oke, di sini nanti kita akan menjelaskan satu-satu mengenai ciri pada serangga itu. Kemudian kita masuk di anatomi serangga. Kita akan bahas mengenai lanjut pada bagian-bagian itu. Kita akan masuk di bagian kepala serangga. Saya akan tunjukkan gambarnya dan saya akan perbesar gambar ini. Nah, pada bagian kepala serangga itu memiliki bentuk seperti tabung atau kapsul, yang di sini dapat kita lihat seperti bentuk tabung atau kapsul. Nah, dia itu memiliki fungsi untuk tempat melekatnya organ-organ seperti antena, habis gitu mata majemuk, mata oseli atau mata tunggal, kemudian mulut, serta pada bagian-bagian dalam terdapat organ otak dari serangga ini. Nah, pada bagian belakang kepala serangga disebut dengan posterior di sini. Nah, yang saya tunjuk di sini ada bagian belakang kepala serangga, ini merupakan bagian posteriornya. Nah, sedangkan pada permukaan terdapat suatu lubang yang disebut dengan foramen di sini. Di sini nih, apabila kita dapat mengamati secara lanjut bahwa di tubuh serangga itu terdapat lubang di bagian kepala serangga itu. Kemudian kepala pada serangga terdiri atas 6 buah ruas. Pada ruas-ruas tersebut dapat menjadi organ penting bagian serangga seperti menjadi indera penglihatan, indera pengecap, dan indera peraba. Nah, di sini kita akan hitung 6 ruasnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Merupakan 6 bagian, 6 ruas kepala serangga. Di sini ini merupakan mata ya. Nah, di sini kita dapat mengamati lebih lanjut. Pada bagian front itu merupakan bagian depan pada kepala serangga. Terletak pada bagian depan kepala serangga. Kemudian ada slipeus. Slipeus sebelah sini. Yang warna biru ini merupakan terletak di bagian bawah sutura epistomal. Berikutnya gena atau pipi. Nah, di sini gena. Genanya kanan kiri ya, genanya kanan kiri. Terletak pada kedua sisi front dan bawah mata majemuk. Ini merupakan mata majemuk atau kompon A. Sedangkan mata oseli itu mata tunggal. Nah, pada bagian kepala atas atau verteknya. Nah, di sini vertek yang saya tunjuk. Nah, itu terletak pada bagian belakang sutura frontal dan terlentang ke belakang sampai sutura oksipital. Nah, di sini vertek ini warna kuning ya. Ini pada bagian belakang. Nah, ini semua vertek yang warna kuningnya. Oke. Lalu kita lanjut, ada oseli yang telah saya jelaskan. Di sini oseli. Oseli itu merupakan mata tunggal yang terdapat pada belalang dengan jumlah 3 buah. Jadi pada belalang itu dia hanya memiliki oseli, namun dia memiliki 3 buah mata tunggal. Di mana yang satu berada di tengah dan terletak pada front, sedangkan 2 berada di dekat mata fasetnya, kanan kiri. Mata faset itu atau mata majemuk atau kompon A. Nah, berikutnya ada antena. Di sini antena. Yang saya tunjuk yang berwarna pink muda, merah muda. Nah, itu beruas-ruas yang terdiri dari bagian-bagian di dalamnya, yaitu ruas pertama atau ruas dasar seperti ini. Ruas kedua yaitu tangkai pedikel dan sisanya flagellumnya. Harusnya nanti saya akan jelaskan mengenai antena. Antena itu banyak sekali bentuk-bentuknya. Dan kemudian tentorium. Oke. Tentorium itu adalah kerangka serangga. Jadi kerangka serangga adalah sukus yang dapat membentuk lubang ke bawah dan dapat dihubungkan oleh 2 apodemanya. Nah, tentorium ini memiliki fungsi untuk melindungi dinding kranium dan melindungi bagian lunak isi dari kranium itu. Oke, kranium itu secara mudahnya, secara simpelnya, dia itu merupakan bagian sini, bagian belakang kepala serangga yang di dalamnya terdapat otak. Dan jadi tentorium itu kerangka serangga yang cukup keras untuk melindungi bagian kepala serangga tersebut. Oke, kita lanjut. Kita lanjut di bagian ini merupakan tipe kepala serangga dapat diklasifikasikan berdasarkan posisi alat mulutnya. Nah, di mana
tipe kepala serangga itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada Hypognathus. Di sini Hypognathus. Oke, saya akan geser. Ini merupakan gambar dari Hypognathus, di mana alat mulut yang terletak pada kepala bagian bawah. Nah, apabila mulutnya berada di bagian bawahnya kepala, dia merupakan tipe kepala yang Hypognathus. Sedangkan pada Prognathus, ini merupakan contoh dari Prognathus, yang mengarah ke depan, dia tuh mengarah lurus ke depan pada poros horizontalnya, jadi lurus. Nah, sedangkan pada Opisthorhynchus itu alat mulut yang berupa proboscis. Nah, ini tuh merupakan alat mulut yang berupa proboscis dengan bentuk memanjang, ya kan? Bentuk memanjang ke arah belakang di antara pada tunggai depannya. Ini merupakan tunggai depan. Nah, oke. Kita sudah mengetahui bahwa tipe kepala serangga berdasarkan posisi alat mulutnya dibagi menjadi 3, yaitu Hypognathus, Prognathus, serta Opisthorhynchus. Oke, lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai alat mulut itu sendiri, di mana alat mulut serangga memiliki 4 bagian yang terdiri dari labrum, mandibular, maksila, dan labium. Nah, oke. Kita akan bahas satu persatu mengenai 4 alat mulutnya, di mana ada alat mulut penggigit dan pengunyah, ada alat mulut penjilat dan penghisap, ada alat mulut penghisap, dan ada juga alat mulut pencucuk dan penghisap. Oke, kita akan perbesar sebelah sini. Oke, sebelah sini ya. Tambah besar sebelah sini. Nah, di sini yang dapat kita ketahui pada tipe serangga pengunyah yang berbentuk seperti itu. Nah, pada tipe serangga pengunyah itu terdiri juga dari 4 bagian tadi yang telah saya sebutkan, yaitu ada labrum, ada maksila, mandibula. Nah, ada labium, serta pada tipe serangga penghisap dan penjilat itu memiliki itu tuh pada tipe ini penghisap dan penjilat ini itu tuh dijumpai pada lalat. Lalat itu memiliki bentuk alat mulut seperti ini. Kemudian cirinya yaitu alat mulutnya menonjol ke bawah dan dapat membentuk proboscis. Ini kan proboscis yang kuat. Proboscis ini dapat dijulurkan dan ditarik kembali ke dalam kapsul kepalanya. Ini proboscis. Nah, dia bisa dikeluarkan dan dia nanti bisa masuk kembali di sebelah sini bagian kepalanya. Oke, berikutnya yaitu tipe serangga penghisap. Nah, pada serangga ini memiliki tipe alat mulut penghisap, contohnya pada kupu-kupu. Nah, ini kita dapat jumpai pada kupu-kupu. Apabila kita dapat mengamati kupu-kupu bahwa dia memiliki alat mulut seperti ini. Nah, pada alat mulut penghisap ini, cairan ini merupakan maksila yang biasa disebut dengan galea. Nah, jadi di sini itu terdapat 2 tipe alat mulut dalam modifikasi penghisapnya, yaitu ada mandibulata, di mana mandibulata itu untuk membantu serangga dalam memotong, menggigit, dan mengunyah bahan makanan yang bertekstur padat. Sedangkan pada haustelatanya, sebelah sini haustelatanya, nah, untuk membantu serangga dalam mengambil makanan yang bertekstur cair. Jadi pada kupu-kupu itu memiliki 2 tipe, yaitu mandibulata dan haustellata. Di sebelah sini haustellata dan sebelah sini ada mandibulata. Oke, lanjut kita mengenai ke tipe serangga penghisap dan penusuk. Nah, pada Homoptera atau alat mulut serangga yang termodifikasi untuk mencucuk jaringan tanaman dan dapat memindahkan cairan tanaman tersebut ke mulutnya. Jadi di sini tipe serangga penghisap dan penusuk itu jadi setelah ditusukkan ke tanaman yang memiliki cairan yang dia butuhkan, kemudian bisa dimasukkan ke alat mulut tersebut, ke bagian mulutnya. Nah, dan yang terakhir mengenai tipe serangga penghisap dan penusuk, sama halnya dengan tipe serangga ini. Namun di sini dapat kita ketahui bahwa memiliki 2 tipe. Ada yang model seperti ini dan ada yang model seperti ini. Namun secara klasifikasinya, namun secara umumnya, namun secara makannya itu sama. Yaitu memindahkan cairan tanaman tersebut menuju mulutnya menggunakan ini. Menggunakan alat mulut tipe penghisap dan penusuk tersebut. Oke. Lanjut mengenai antenanya. Antena itu berfungsi sebagai alat peraba, alat penciuman, alat pendeteksi mangsa, dan juga alat untuk mengetahui arah. Di mana antena ini tersusun atas beberapa bagian, yaitu bagian scape, pedicel, dan flagellum. Nah, antena itu bermacam-macam. Saya akan tunjukkan bermacam-macam antenanya.
Di sini ada 14 macam, ada 14 bentuk antena pada serangga yang masih berhasil diidentifikasi. Yang pertama, kita mengetahui yang A ini beserta penjelasannya, itu merupakan Cetaceus yang terdapat pada dragonfly. Dragonfly itu lalat. Jadi bentuk tipe antena lalat seperti ini. Kemudian ada filiform. Kemudian yang C ini moniliform, dan yang D ini clavate, serta yang ini sama clavate, cuman bentuknya saja yang berbeda. Oke. Di sini mungkin tidak bisa saya jelaskan semuanya karena sudah saya memberikan keterangan, bisa dipelajari dan bisa dipahami secara langsung dan berkali-kali. Jadi ini merupakan gambaran bentuk dari macam-macam bentuk antena pada serangga. Oke. Setelah itu kita masuk pada mata. Pada mata serangga, kita akan perjelas pada sistem visualisasi serangga ya. Mana? Oke. Nah, serangga memiliki mata yang terdiri atas mata majemuk atau pompon A dan mata tunggal atau oceli A. Nah, mata majemuk terlindungi bagian transparan, di sini mata majemuk ya. Dilindungi oleh bagian transparan yang melindunginya dari kutikula yang disebut dengan kornea. Di dalamnya terbagi menjadi potongan-potongan berbentuk segi 6. Ini disebut sebagai facet atau mata facet. Mata facet seperti itu. Nah, setiap facet tersebut merupakan ujung terluar dari omatidiumnya. Nah, di sini ini mata tunggal, ini mata majemuk. Jadi bedanya itu pada mata tunggal hanya memiliki lensa tunggal yang disebut dengan kornea mata pada serangga tersebut. Sedangkan mata majemuk terdiri dari beberapa mata facet atau omatidium. Nah, di sini kita dapat lebih mudah memahaminya pada mata majemuk lalat, yaitu seperti ini kan, terlihat bintik-bintik seperti itu. Nah, itu merupakan facet atau akson sel saraf di dalam facetnya ini. Nah, sedangkan pada mata tunggal ya hanya satu, kornea dan kerucut kristalinnya itu langsung masuk di fotoreseptornya. Seperti itu. Oke. Kita akan langsung membahas mengenai tungkai pada serangga. Oke. Oh, ini torak, bagian torak serangga dulu. Bagian torak pada serangga. Oke. Kita akan membahas mengenai bagian torak pada serangga. Nah, pada bagian torak pada serangga ini merupakan bagian dada dan punggung. Lebih mudahnya torak itu merupakan bagian dada dan punggung pada serangga itu, di mana merupakan tempat melekatnya organ seperti kaki, kemudian sayap, kemudian bagian-bagian yang menghubungkan antara kepala dan abdomennya. Nah, torak pada serangga itu terdiri atas 3 ruas. Terdiri atas 3 ruas, yaitu protorak, tempat melekatnya sepasang tungkai depan, mesotorak seperti ini. Di sini saya akan jelaskan bagian itu. Nah, di sini protorak, mesotorak, dan metatorak. Nah, biar lebih paham saya menjelaskannya. Nah, pada protorak itu di sini itu merupakan tempat meletaknya sepasang tungkai depan. Ya, melekatnya sepasang tungkai depan, sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian pada metatorak itu tempat melekatnya sepasang tungkai tengah, sedangkan pada metatorak itu tempat melekatnya sepasang tungkai belakang. Lebih mudahnya untuk kita memahami seperti itu. Perbedaan dari protorak, mesotorak, dan metatorak itu sendiri. Kemudian pada mesotorak dan metatorak ya, antara mesotorak dan metatorak ini kan dekat ya. Nah, itu terdapat adanya sepasang sayap. Nah, sayap pada segmen mesotorak tersebut merupakan sayap anterior. Di sini apabila ada sayap, ini merupakan sayap anterior. Sayap anteriornya. Nah, sayap pada segmen mesotorak ini mesotorak dan protorak itu merupakan posteriornya. Jadi struktur sayap serangga terdiri dari membran atas dan membran bawah. Sayap anterior memiliki bentuk lembaran tipis. Ini lebih tipis
dan transparan. Dan letak sayap posterior terdapat di bawah sayap anterior tersebut. Jadi anterior ini akan lebih besar menutupi tubuh pada serangga, sedangkan anteriornya itu di bawahnya. Karena ini kan gambar ilustrasi, jadi kurang terlihat. Namun apabila serangga asli itu terlihat sekali, anteriornya lebih besar dari posterior. Oke, kita tadi sudah berada di tora. Oke, kita lanjut pada bagian sayap. Nah, sayap pada serangga merupakan pertumbuhan yang terjadi pada tergum dan pleuranya. Nah, sayap serangga terdiri atas 2 lapis kutikula yang dihasilkan oleh sel epidermis. Sayap serangga berupa lembaran bervena yang memiliki fungsi sebagai alat untuk terbang. Di antara kedua lipatan sayap tersebut terdapat bagian cabang tabung atau pernafasan, yaitu di bagian trakeanya, yang berfungsi sebagai pembawa oksigen ke jaringannya. Nah, juga sebagai alat penguat sayap. Jari-jari sayap serangga mempunyai pola yang tetap pada setiap kelompok dan suatu jenis tertentu. Kemudian pada sayap itu yang dapat digunakan untuk melakukan determinasi serangga. Nah, ini merupakan beberapa bentuk pada sayap. Di sini kita ketahui ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ini pada lalat, kemudian ini pada kupu, kemudian ini pada ngengat seperti ini, namun ini parasitic wasp, terus ini ada thrips, gitu. Oke, kita lanjut pada bagian tungkai. Oke, saya akan perjelas mengenai tungkainya. Nah, tungkai pada serangga itu terdiri atas 6 ruas yang meliputi koksa atau bagian melekat langsung pada torak itu sendiri. Nah, trochanter itu merupakan bagian kedua dari ruas tungkai yang berukuran lebih pendek. Di sini kita dapat lihat pada saltotorialnya itu lebih besar, jadi gambarnya bisa dapat kita amati. Nah, femur itu merupakan ruas yang terbesar. Kemudian tibia itu bagian ujung tibia terdapat duri. Ini merupakan tibia. Nah, ada duri-durinya, ini merupakan tibia. Lalu ada tarsus yang terdapat 1 sampai 5 ruas, ada pretarsus atau ruas terakhir dari tungkai itu sendiri. Oke, saya akan fokus pada macam-macam tungkai itu sendiri. Oke. Di sini tungkai itu ada 5 macam. Ada saltatorial, ada dressorial, ada raptorial, ada natatorial, dan ada fossorial. Pada saltatorial ini merupakan tungkai belakang pada belalang yang berfungsi sebagai alat meloncat. Kemudian pada raptorial ini merupakan tungkai depan yang berfungsi sebagai alat menangkap dan memegang mangsanya. Terlihat di sini ada capitan, kemudian ada kursorial atau ini gressorial, itu sama. Nah, itu merupakan tungkai yang dapat digunakan sebagai alat berjalan cepat dan berlari. Contohnya pada kecoa, ya. Ini merupakan contoh pada kecoa. Kemudian ada fossorial. Fossorial ini merupakan tungkai depan yang mengalami perubahan bentuk sebagai alat penggali tanah. Seperti itu. Contohnya pada orong-orong tanah atau undur-undur seperti itu. Kemudian ada natatorial, itu tungkai yang terdapat pada serangga air yang memiliki fungsi sebagai alat berenang. Ini itu contohnya pada kumbang air seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai abdomen pada serangga itu. Nah, pada serangga terdapat abdomen, yaitu bagian tubuh yang terdapat alat pencernaan, alat ekskresi, dan alat reproduksi. Nah, abdomen pada serangga terdiri dari 11 ruas. Ini 10 dan 11-nya yaitu sersusnya. Kemudian pada ruas abdomen ke-11 terdapat adanya ruas yang disebut dengan sersus. Jadi ini 11 ya, sudah ada angka-angkanya. Nah, sersus berupa sepasang ruas yang sederhana dan menyerupai antena. Pada ujung abdomen terdapat telson. Nah, telson ini merupakan lubang yang berfungsi untuk tempat membuang kotoran atau anusnya serangga. Kemudian pada abdomen ini dapat kita mengetahui perbedaan serangga yang memiliki kelamin jantan dan kelamin betina. Dapat terlihat pada bagian abdomen tersebut. Nah,
Umumnya pada abdomen serangga betina terdapat 10 ruas tergum dan 8 ruas stemun. Nah, ini ada stemun, ada tergum gitu. Jadi kalau betina itu terdapat 10 ruas tergum dan 8 ruas stemun. Ya, ini merupakan betina. Ya, seperti itu. Nah, tapi ini jantan karena 11 ruas. Nah, kemudian pada serangga jantan itu 10 ruas tergum dan 9 ruas stemun. Nah, ini stemun kan, ini berapa? 8. Berarti ini merupakan contoh dari serangga betina. Nah, apabila stemunnya ini 9, maka ini merupakan serangga jantan. Nah, karena untuk alat reproduksi betina terletak pada ruas ke-7 dan ke-8. Nah, antara ke-7 dan ke-8 ini pada ruas abdomen yang terletak pada permukaan bawah atau ventral tubuh serangga itu merupakan tempat alat reproduksi serangga tersebut. Oke, kita lanjut menuju di sistem pencernaan serangga. Nah, pada sistem pencernaan serangga, di sini dapat kita ketahui pada sistem pencernaan serangga. Jadi sistem pencernaan serangga itu terbagi menjadi 3. Nah, ada pencernaan depan atau stomodeum, ada pencernaan tengah atau mesosentron, dan ada pencernaan belakang atau proctodeum. Nah, kemudian kita akan belajar satu-satu gimana pencernaan depan, pencernaan tengah, dan pencernaan belakang. Nah, untuk pencernaan atas atau pencernaan depan atau stomodeum ini, itu tersusun dari organ-organ, yaitu meliputi mulut, kemudian rongga mulut. Jadi pada rongga mulut itu masuknya makanan. Kemudian faring, itu merupakan lengkungan yang berada di ujung rongga mulut dengan kerongkongan atau esofagus serangga. Nah, dinding-dinding faring ini tersusun dari otot-otot yang berfungsi untuk mendorong makanan agar mampu diteruskan ke kerongkongannya. Sementara pada serangga, tipe penusuk yang tadi itu bagaimana? Seperti nyamuk. Nah, serta itu faring lengkap dengan mirip pompa untuk menarik makanan menuju ke kerongkongannya secara langsung. Nah, berikutnya setelah itu masuk di kerongkongan atau esofagus. Nah, di sini ya kerongkongan atau esofagus masih ada. Nah, pada kerongkongan atau esofagus ini fungsinya yaitu untuk mendorong bahan makanan yang telah masuk menuju organ pencernaan berikutnya, yaitu menuju ke tembolok. Oke, menuju ke tembolok. Nah, pada tembolok ini untuk menyimpan makanan, menunggu antrian ke lambung atau ventrikulusnya. Kira-kira di sini ini merupakan salah ya bagian kepala ini. Mungkin ini maksudnya pencernaan depan. Nah, di sini tembolok untuk menuju lambungnya, di situ mengalami antrian. Nah, itu akan melewati enzim yang terbawa menuju dalam tubuh serangga. Nah, kemudian masuk di proventriculus atau lambung depannya. Bukan lambung depannya, maksudnya lambung depan, proventriculus, mohon maaf. Nah, pada proventriculus ini terjadi pencernaan yang berbeda-beda sesuai dengan jenis tipe makanan serangga tersebut. Nah, nanti fungsinya proventriculus ini untuk memecah makanan baik secara fisik maupun enzimatis. Nah, kemudian kita masuk di pencernaan tengah. Pencernaan tengah dimulai pada lambung ya. Nah, di sini itu akan menuju ke pencernaan tengah, yaitu terdiri dari gastrik caecum serta ventriculus. Nah, itu merupakan pencernaan tengah. Nah, pada pencernaan tengah itu struktur dinding pada organ pencernaan tengah yang terdiri atas jonjot-jonjot dinding epitel yang kolumnar dan berfili. Nah, itu merupakan sistem pencernaan tengah. Dan yang terakhir yaitu sistem pencernaan belakang serangga. Nah, fungsinya yaitu menjadi tempat keluarnya sisa-sisa makanan yang tidak terserap, serta memaksimalkan penyerapan dari sisa makanan yang tidak terserap tersebut ketika di mesosentronnya. Nah, pada saluran belakang,
asalnya dari jaringan ektodermal, jadi saluran ini mempunyai kutikula yang bernama intima. Nah, pada saluran inilah serangga memiliki sifat hemostatis. Nah, pada saluran tengah ini kan sudah berhubungan langsung dengan anus atau sisa-sisa makanan yang sudah tidak perlukan, dia akan dikeluarkan melalui anus tersebut. Oke, kita lanjut pada sistem pernapasan serangga. Alhamdulillah di sini saya menemukan gambar yang bisa menjelaskan secara langsung di sini bahwa kita mengetahui bahwasanya spirakel ini merupakan lubang-lubang udara yang berada di bagian bawah tubuh serangga itu, spirakel ya. Jadi udara akan masuk melalui spirakel atau lubang pertama itu spirakel. Spirakel akan menuju trakea. Nah, seperti ini mudahnya. Oksigen masuk menuju trakea. Nah, trakea ini pada ujungnya memiliki cabang di mana itu merupakan trakeola. Udara masuk menuju trakeola, kemudian diteruskan menuju ke serabut otot. Nah, menuju ke jaringan, ibaratnya seperti itu. Pada serabut otot akan terjadi pertukaran, di mana oksigen yang baik akan diedarkan ke seluruh tubuh serangga. Dan sisa oksigen yang tidak diperlukan akan dikeluarkan kembali melalui saluran satunya. Sama, cuman waktunya maksudnya saluran yang kembali seperti itu, keluar dari trakeola menuju trakea menuju spirakel dan keluar menjadi karbon dioksida seperti itu secara umum sistem pernapasan serangga. Kemudian yang terakhir kita akan membahas kita akan membahas mengenai sistem saraf serangga. Nah, sistem saraf serangga itu terdiri dari sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, berupa sistem saraf tangga tali. Nah, pada belakang sistem saraf pusatnya itu tersusun atas kelompok-kelompok badan sel saraf yang disebut dengan ganglia. Nah, tiap-tiap ganglia itu akan dihubungkan oleh satu atau lebih tali-tali sarafnya. Sementara itu, saraf tepi belalang tersusun oleh akson sensorik dan akson motorik ke ganglianya tersebut. Kemudian, pada serangga, kelenjar endokrin itu lebih banyak digunakan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, yaitu pada proses metamorfosisnya. Nah, di sini pada sistem saraf serangga yang saya contohkan di sini, ini merupakan sistem saraf serangga dari belalang, yaitu menggunakan sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Nah, di sini kita ketahui ini merupakan ganglianya ya. Ini merupakan ganglia yang menjulur seluruh tubuh dari serangga tersebut. Lebih mudahnya seperti itu. Ini merupakan sistem saraf serangga secara umum. Di sini. Oke. Kita akan lanjut menuju yang terakhir yaitu metamorfosis. Kita mengetahui bahwa siklus hidup serangga itu terjadi akibat adanya metamorfosis. Namun metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Apa sih perbedaannya? Lebih mudahnya kita akan mempelajari pada metamorfosis sempurna itu terdiri dari 4 tahapan yang utama, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Adapun hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu nyamuk, kupu-kupu, lalat, katak, dan semut. Nah, itu tuh mengalami metamorfosis sempurna. Seperti ini. Nah, ini kupu-kupu. Dia mengalami 4 tahapan. Mulai dari telur, menuju pupa, menuju larva, menuju pupa, habis itu pupa atau kepompong ya, habis itu dewasa dan dewasa. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna, yaitu dimulai dari telur, nimfa, kemudian dewasa. Nah, kenapa kok dia tidak sempurna? Karena nimfa merupakan bentuk ukuran hewan saat masih muda itu sama dengan induknya, namun hanya berbeda dengan ukurannya. Nah, itu disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya pada kecoa ini yang saya kasih contoh. Oke. Itu merupakan gambar metamorfosis dari hidup serangga. Oke, lanjut. Berikutnya merupakan ini adalah daftar pustaka yang saya kutip untuk membuat PPT tersebut. Dan terakhir, terima kasih. Oke, saya stop share dulu. Oke. Terima kasih, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan.
Saya mohon maaf sebesar-besarnya dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.